Innal hamdalillah huwallazi 'adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata 'arsyi wa midada li kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqallah faqad fazal muttaqun. Biqaulil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Amma ba'd. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah, selayaknya dan sepatutnya lah kita selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan segala nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita tanpa kita minta. Dan yang kita minta pun Allah kabulkan dengan segala hajat-hajat kita. Saking banyaknya nikmat-nikmat Allah, Allah sendiri berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Apabila kalian ingin menghitung-hitung nikmatku, maka tidak akan mampu seorang di antara kalian untuk menghitung-hitung nikmatku. Maka wajiblah kita bersyukur atas nikmat-nikmat Allah. Salawat dan salam mari sama-sama kita haturkan kepada junjungan besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, serta umatnya sampai yaumul kiamah. Dan semua di antara kita pasti menginginkan syafaatul kubra, dan insya Allah kita mendapatkannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Jamaah yang dirahmati Allah, sidang Jumat Masjid Jami Ar-Rahman yang dirahmati Allah, mari sama-sama khatib mengajak kita tingkatkan keimanan kita, ketakwaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan itu saja tidak ada yang lain kemuliaan manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan umur, bukan ilmu, bukan status derajat sosial, tapi bagaimana tingkat maqam kualitas ketakwaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian, wahai umatku, wahai hamba-hambaku, adalah yang paling bertakwa di antara kalian di sisiku. Sekarang pertanyaannya, sudah seberapa besar kualitas ketakwaan kita di sisi Allah? Hanya kita dan Allah yang mengetahuinya. Hadirin yang dirahmati Allah, kurang lebih 8 sampai 9 hari lagi kita akan meninggalkan tahun 2023. Apa yang akan kita persiapkan dan apa yang harusnya seorang muslim lakukan? Tidak lain dan tidak bukan, yaitu al-muhasabah. Apa itu muhasabah? Al-muhasabah yaitu introspeksi, koreksi, meneliti, memahami, kuasai diri akan kualitas di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas Islamnya, atas imannya, atas ihsannya dalam bingkaian ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini muhasabah. 8 sampai 9 hari lagi kita akan meninggalkan 2023. Lalu apa yang akan kita lakukan di tahun 2024? Minimal ada 5 hal yang harus kita lakukan sebelum menjelang 2024. Yang pertama yaitu pasang niat untuk menjadi lebih baik. Secara iman, secara Islam, secara psikologis, secara batin dan seterusnya harus punya niat menjadi lebih baik. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Pastinya harus menjadi lebih baik dengan hati-hati yang bersih dari segala kotoran-kotorannya, dari segala penyakit-penyakitnya, hasad, hasud, iri, dengki, takabur, riya, sombong, sum'ah, namimah, kadzabah, ghibah, apalagi fitnah sana sini. Ini yang harus kita lakukan yang kedua. Dan yang ketiga, apa yang harus kita lakukan? Mari sama-sama kita modali awal daripada perjalanan 2024 yang insya Allah menjadi lebih baik dengan zakat akhir tahun, infak akhir tahun, sedekah akhir tahun. Jangan sampai dilupakan.
Lalu yang keempat, yang pastinya yaitu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwwata illa billahil azim. Manusia tidak mampu mengatur dirinya sendiri. Manusia hanya merencanakan, Allah yang Maha mentakdirkan. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kelima yaitu aksi daripada perjalanan kehidupan ini, meninggalkan hal-hal yang buruk yang tidak bermanfaat pada dirinya masing-masing, pada diri kita masing-masing. Rasulullah SAW bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Sebaik-baik Islamnya seseorang di antara kita semua, yaitu barang siapa yang mampu meninggalkan ketidakbermanfaatan sesuatu untuk dirinya. Jamaah yang dirahmati Allah, minimal 5 hal ini yang kita akan bisa kerjakan menjelang 2024. Akankah lebih baik ataukah sama saja ataukah lebih buruk? Nauzubillah summa nauzubillah. Jamaah yang dirahmati Allah, kita ini lagi kejar-kejaran dengan waktu. Kita ini lagi kejar-kejaran dengan malaikat maut yang akan mencabut kita. Maka malaikat maut pun akan mencabut bukan umur urut, tapi malaikat mencabut yaitu dengan cabutan atau catutan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan cabut, maka akan dicabut nyawa itu. Jamaah yang dirahmati Allah, sifat-sifat waktu ini hanyalah cuma satu sifat waktu, yaitu tahu-tahu. Yang dulunya anak-anak sekarang punya anak, yang dulunya masih muda sekarang sudah tua. Hanya berjalan begitu saja waktu itu tanpa kita sadari. Maka tahu-tahu sudah 2024, tahu-tahu sudah mau puasa, tahu-tahu sudah mau lebaran, tahu-tahu sudah sore, tahu-tahu sudah malam dan seterusnya. Tahu-tahu sudah mati. Jamaah yang dirahmati Allah, lewat tanpa permisi, berjalan tanpa memberitahu, itulah waktu. Maka dia terus berjalan tanpa permisi dan tanpa memberitahu. Ada 2 hal setelah itu waktu akan berjalan. Yang pertama, akan menghasilkan kebahagiaan. Yang kedua, waktu berjalan akan menghasilkan penyesalan. Kebahagiaan bagi siapa? Orang yang bahagia menjadi waktu-waktunya, yaitu bagi yang sadar dan tersadarkan akan dirinya, untuk apa ia hidup, untuk bagaimana dia hidup, dan kenapa saya hidup. Dia paham, dia sadar apa untuk hidup ini. Hidup bukan untuk selamanya di dunia. Hidup selamanya di dunia hanya sementara. 63 tahun, setelahnya adalah bonus, sekurangnya adalah diskon. Lalu siapakah yang menyesal itu? Siapakah yang menyesal kehidupan itu? Orang-orang atau bagi siapa saja yang menyia-nyiakan waktu dan penuh dengan keangkuhan pada dirinya, dia tidak mau mengakui dia sebagai hambanya Allah. Dia mengakui sebagai hambanya dunia, hambanya uang, hambanya harta, hambanya tahta, jabatan, status sosial yang dia kejar. Dia tidak mengejar ridhonya Allah Subhanahu wa taala, dan diakhiri perjalanan waktunya dengan penyesalan. Nauzubillah summa nauzubillah. Jamaah yang dirahmati Allah, ada pepatah bahasa Arab mengatakan, al waktu kasaifi in lam taqta'hu qata'aka. Ini sangat amat jelas disampaikan. Apa artinya? Waktu bagaikan pedang. Apabila bagi siapa yang tidak mampu untuk memainkannya, menggunakannya, maka dia akan terlibas dengan pedang itu sendiri. Pantaslah kalau orang kafir, orang-orang barat mengatakan the time is money, karena orientasinya adalah uang, orientasinya adalah dunia. Tapi orang beriman, orang Islam yang hanya menjadi hamba Allah, orientasinya adalah ridho Allah. Allah ridho atau tidak, Allah ridho atau tidak, Allah ridho atau tidak. Jamaah yang dirahmati Allah, untuk menutup khutbah singkat ini, khatib ingin menyampaikan 3 jenis manusia dalam perjalanan hidupnya. Mudah-mudahan kita di antara satu ini kita yang punya. Mudah-mudahan bukan nomor 2, bukan nomor 3, tapi nomor 1. Rasulullah SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, man kana yaumuhu khairun min amsihi fahuwa rabih, wa man kana yaumuhu sawa'un min amsihi fahuwa khasir.
wa man kana yaumuhu syarrun min amsihi fahuwa mal'un. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari sebelumnya, kemarin, maka dia termasuk orang-orang yang robi, beruntung. Barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, maka kata Rasulullah SAW, beliau bersabda, dia termasuk orang-orang yang merugi. Dan yang paling bawah adalah barang siapa yang hari ini lebih jelek daripada hari sebelumnya atau kemarin, maka dia termasuk mal'un, terlaknat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akankah kita termasuk nomor 2 dan nomor 3? Maka jawabannya pun akan tidak sama. Kita akan sama-sama menjawab tidak. Insya Allah 2024 menjadi lebih baik daripada tahun 2023. Jamaah yang dirahmati Allah, ini saja menjadi renungan bagi kita semuanya, sehingga menjelang 2024 pergantian tahun adalah pergantian momentum yang luar biasa. Sebenarnya bukan pergantian tahun yang kita pikirkan, pergantian detik demi detiknya. Akankah kita menjadi lebih baik? Setahun akan panjang, tapi kita pikirkan detik demi detik kita udah lebih baik atau menjadi lebih buruk. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahalazim li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dzamb fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Jamaah yang dirahmati Allah, di khutbah kedua ini khotib lagi-lagi menekankan pada diri khotib pribadi dan buat kita semuanya, ayo menjadi lebih baik. Dimulai dari siapa? Dimulai dari diri sendiri. Bukankah kita ingin menjadi lebih baik untuk diri kita sendiri, sehingga akan terwarnai di sekitar kita, istri kita, anak-anak kita, lingkungan kita. Maka ketika kita sudah menjadi lebih baik, insya Allah positivisme atau aura-aura positif pada diri kita akan mewarnai daripada sekitar lingkungan kita. Apabila sebaliknya, ketika aura negatif pada diri kita, maka juga akan menegatifkan area-area sekitar kita. Dan itu sama-sama kita jaga. Kita tidak mau istri kita terjatuh daripada kezoliman, kebutaan. Kita tidak mau anak-anak kita jatuh pada kemungkaran, kenistaan. Kita tidak mau masyarakat kita jatuh pada kemungkaran, kenistaan dan seterusnya. Maka mari sama-sama di khutbah kedua ini kita memulai dari diri kita masing-masing, dengan sibuk menilai diri kita masing-masing. Rasulullah SAW bersabda, tuba liman syaghalahu aibuhu an nuyubinas. Rasulullah SAW bersabda, sungguh beruntung manusia yang disibukkan dengan aibnya masing-masing, sehingga dia mampu untuk berintrospeksi diri. Faqala ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahyad minhum wa ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma rabbana
inna nas'alukal huda wat-tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma rabbana a'izzal islam wal muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin waj'al hadzal balada Indonesia ya Allah aminatan mutmainnatan ya arhamar rahimin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina fi Palestin Gaza. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina al mujahidina fi Palestin wa Gaza. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina ya Allah mujahidina ya Allah fi Palestin wa Gaza ya arhamar rahimin. Allahumma ahlikil kafarata wal musyrikin a'daka a'da'adin zinusiyin wa yahudiyin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar bifadlika wa birahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika bil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun fastaghfirullahal azim li wa lakum washkuru wa lan ya'min zikrum wa la zikrullahi akbar. Aqimus shalah. Allahu akbar.